Kajian kita malam ini adalah tentang pentingnya mencari ilmu. Memang mencari ilmu adalah perkara yang sangat penting, yang bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya sangat difardukan bagi setiap orang muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus kita lakukan agar kita dalam beramal kepada Allah tidak ada kesalahan, tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan amal-amal kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Zubat dikatakan, wa kullu ma bighairi ilmin ya'malu mardudat a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan dengan tanpa ilmu, maka amal tersebut akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya kita sebagai orang Islam untuk mencari ilmu. Penting napa boten toh ilmu niku, Pak? Penting nggih. Nggih, alhamdulillah. Desa niki napa ringin sari gadah Pak Lurah ingkang semangat masyaallah. Nggih, masyaallah semangat mengajak umatnya, mengajak rakyatnya untuk menyemarakkan malam-malam Ramadan seperti ini. Kita dukung, semua yang baik kita dukung. Mudah-mudahan tadi cita-cita beliau yaitu menjadikan masjidnya ini menjadi masjid yang bisa menjadi 100%. Tapi kalau bisa ya jangan masjidnya saja, tapi juga kegiatan-kegiatan agamanya juga ditingkatkan. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau dan juga seluruh masyarakat Ringinsari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang kenapa harus mencari ilmu? Kadang orang tua itu ada beberapa orang tua itu yang dulu tidak sempat untuk mencari ilmu, akhirnya ketika sudah tua mereka merasa ketun, merasa menyesal, akhirnya pingin tapi sudah terlambat. Nah, bagaimana caranya untuk orang-orang tua ini supaya tidak ketinggalan dari apa yang diperoleh oleh orang-orang yang masih muda, yang masih giat mencari ilmu? Di antaranya yaitu dengan kita hadir di majelis-majelis yang mulia seperti ini, majelis taklim yang mulia seperti ini. Bahkan apalagi ini di bulan Ramadan, dikatakan dalam kalamnya Habib Ahmad bin Syihabuddin, Habib Alwi bin Syihabuddin, beliau mengatakan khuduru majlisil man hadra majlisan min majalisil khair fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanah au kama qala. Dikatakan bahwa orang yang hadir dalam majelis-majelis kebaikan seperti kita khatmil Quran, di sini disebutkan, di sini dijelaskan, di sini dihatamkan Al-Quran, kemudian dibacakan doa-doa khatmil Quran, seperti ini majelis-majelis yang baik. Maka dikatakan orang yang hadir dalam majelis yang seperti ini, maka orang tersebut
setiap langkahnya dihitung seperti orang yang beribadah 1 tahun. Jadi sungguh nikmat yang luar biasa, sungguh keistimewaan yang luar biasa bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Jadi alhamdulillah sekali, syukur alhamdulillah bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam tempat-tempat yang mulia seperti ini. Kita bayangkan kalau kita dari rumah berjalan, setiap langkahnya dihitung 1 tahun, seperti ibadah 1 tahun, maka berapa langkah yang kita lakukan pada malam hari ini. Oke? Maka bagi orang yang cerdas pasti akan mencari majelis-majelis yang baik, terutama di bulan Ramadan. Oke. Hadirin hadirat rahimakumullah, mencari ilmu itu ya tidak hanya bagi orang yang masih muda, tapi juga bagi orang-orang yang mungkin ya, yang mungkin masih diharapkan, masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalipun sudah tua. Karena dikatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu adalah mulai seseorang itu dalam ayunan, dalam gendongan, sampai akhirnya finishnya seorang mencari ilmu itu adalah nanti kalau sudah dimasukkan dalam liang lahat atau dalam keadaan sudah meninggal. Okay. Makanya penting sekali kita mencari ilmu. Alhamdulillah ada guru-guru kita yang selalu membimbing kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mulia, sehingga sedikit demi sedikit kita mengetahui pentingnya ilmu-ilmu yang seharusnya kita ketahui. Ya, alhamdulillah. Mencari ilmu, mencari ilmu itu juga tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita, yang mana adalah anak-anak itu adalah aset yang paling berharga bagi kita nanti setelah kita meninggal dunia. Karena tidak ada orang yang akan bisa memberikan kiriman doa kepada kita, kecuali kalau mereka punya anak-anak yang soleh. Jadi punya anak-anak yang soleh itu adalah sebagian dari aset kita yang paling berharga. Makanya kalau punya anak, khususnya orang tua ini, didik anak-anak kita, kenalkan anak-anak kita kepada majelis ilmu. Antarkan mereka ke pondok pesantren atau madrasah-madrasah supaya mereka mengetahui pentingnya orang yang punya ilmu. Karena dikatakan nanti orang yang membiarkan anak-anaknya tidak mengetahui ilmu, maka nanti di surga, di akhirat mereka mau masuk surga digandoli sama anak-anaknya. Ya Rabbana khudh lana min haqqina minhu fa innahu la yu'allimna ma najhal. Wahai Tuhanku, ambil hakku dari dia, dari orang ini. Ini bapaknya sendiri. Ambil hak saya dari orang ini karena orang ini tidak mengajari saya tentang ilmu-ilmu agama, sehingga kami menjadi orang-orang yang bodoh yang tidak tahu tentang agama. Makanya ini penting sekali. Kita jangan soleh sendiri, ajak anak-anak kita. Ajak anak-anak kita supaya juga menjadi orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Mungkin tasik wonten mboten niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki kita lihat nih, guru-guru kita selalu, kadang kita ini yang ikut nih kadang males, tapi alhamdulillah guru-guru kita ini selalu semangat
nggih, tidak pernah lelah untuk mengajarkan kepada kita, untuk mengajak kita supaya kita lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kita doakan bersama-sama semoga semuanya, guru-guru kita, juga para kiai-kiai yang ada, semoga dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusannya, dan juga dijadikan kita para pengikutnya ini nanti di akhirat bersama beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.